Konflik Gaza kini bergerak ke fase baru. Sejumlah negara dikabarkan akan menggelar pertemuan membahas pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Turki menjadi salah satu yang menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi, namun langkah itu tampaknya tak mendapat restu dari Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel tersebut dikabarkan menolak keikutsertaan Turki sehingga peluang Ankara untuk masuk dalam pasukan stabilisasi semakin kecil. Sikap Netanyahu mendapat sokongan dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, yang menegaskan bahwa Israel berhak merasa aman dengan latar kewarganegaraan pasukan multinasional yang akan menjaga stabilitas saat proses rekonstruksi Gaza dimulai. Ketegangan Israel dan Turki sendiri sudah memanas sejak konflik Suriah. Pemerintah Israel menilai Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terlalu dekat dengan Ikhwanul Muslimin dan Hamas. Namun keputusan untuk mengecualikan Turki dinilai banyak pihak sebagai langkah kontroversial. Sebab, negara itu termasuk penjamin dalam perjanjian gencatan senjata 20 poin Trump dan dikenal memiliki kekuatan militer Muslim yang kuat di kawasan. Di sisi lain, Netanyahu juga sempat tersinggung dengan pernyataan Presiden Emmanuel Macron di sidang umum PBB bulan September lalu. Macron menyatakan bahwa Prancis akan bergabung bersama Inggris, Kanada, dan Australia dalam mengakui secara resmi negara Palestina. Macron pun menyerukan pembebasan sandera Israel yang ditahan Hamas dan mendesak diakhirinya perang di Gaza. Namun Netanyahu menilai langkah itu sebagai hadiah bagi terorisme, sambil menegaskan bahwa negara Palestina tidak akan pernah ada. Dengan nada keras, ia seakan menutup rapat pintu terhadap gagasan kebebasan dari Palestina yang diusung Macron. Pada awal pecahnya konflik Gaza, Prancis sempat terlihat condong mendukung Israel. Namun seiring waktu, eskalasi kekerasan dan meningkatnya tindakan yang disebut sebagai genosida membuat sikap Paris mulai berubah. Pelanggaran kemanusiaan yang terus terjadi kian sulit diabaikan. Baru-baru ini, Prancis bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam keras serangan Israel yang terjadi di dekat pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah meningkatnya agresi Israel terhadap wilayah Lebanon, meski sudah ada kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara PBB Stepan Dujarric menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang berlangsung pada hari Minggu, ketika sebuah drone Israel menjatuhkan granat di dekat patroli UNIFIL. Ia menegaskan bahwa ini bukan insiden pertama dan mengingatkan bahwa tindakan semacam itu sangat berbahaya. UNIFIL yang selama ini bekerja sama dengan militer Lebanon untuk menegakkan gencatan senjata serta menjaga stabilitas di tengah konflik antara Hizbullah yang mendapat dukungan Iran dan Israel menuturkan bahwa drone Israel terbang dengan pola agresif di atas patroli mereka. Perilaku seperti itu, kata mereka, jelas tidak mencerminkan misi pengawasan yang seharusnya bersifat defensif. Sebagai langkah antisipasi, UNIFIL pun terpaksa melakukan tindakan pertahanan untuk menetralkan ancaman tersebut. Menurut mereka, kejadian ini menunjukkan pengabaian serius terhadap keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Prancis yang memiliki personil dalam misi itu mengeluarkan pernyataan terpisah yang mengutuk keras serangan Israel pada tanggal 26 Oktober. Selama bertahun-tahun, Prancis berperan sebagai penyeimbang di tengah konflik Gaza, mendorong gagasan two-state solution sebagai jalan menuju perdamaian yang nyata. Negeri itu rutin menyalurkan bantuan besar dan aktif dalam diplomasi internasional, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan otoritas Israel maupun Palestina. Namun kini, sikap Paris berubah drastis. Dengan nada tegas dan berani, Prancis menyatakan pengakuan sah terhadap berdirinya negara Palestina sebuah langkah politik yang mengguncang dinamika kawasan. Lebih dari sekadar retorika, Prancis menjadi salah satu penyumbang kemanusiaan terbesar untuk rakyat Gaza selama tahun 2023 dan 2024. Mereka telah menggelontorkan lebih dari 200 juta euro untuk membantu warga sipil Palestina, menyalurkannya melalui lembaga-lembaga seperti UNRWA, berbagai LSM, hingga program langsung di lapangan. Bahkan, pada November 2023, Paris memimpin konferensi kemanusiaan internasional yang berhasil mengumpulkan dana fantastis senilai 1 miliar euro dari komunitas global.
sebuah pencapaian yang menegaskan posisi Prancis sebagai motor utama solidaritas dunia. Tak berhenti di meja diplomasi, Prancis juga menunjukkan aksi nyata di lapangan. Kapal induk helikopter Dixmude dikirim ke lepas pantai Mesir untuk menyediakan fasilitas medis bagi warga Gaza yang terluka, sementara anak-anak korban perang diterbangkan ke rumah sakit di Prancis untuk mendapatkan perawatan intensif. Langkah-langkah inilah yang membuat Benjamin Netanyahu geram. Paris bukan hanya bicara, tetapi bergerak, mendorong perdamaian, menentang ketidakadilan, dan menegaskan kembali perannya di panggung global. Dalam forum Dewan Keamanan PBB, Prancis kini berdiri di barisan depan, menyerukan pembentukan pasukan stabilisasi internasional pasca gencatan senjata, serta memastikan agar otoritas Palestina dapat kembali memerintah di tanahnya sendiri. Dalam beberapa bulan terakhir, Turki tampil sebagai salah satu aktor paling aktif dalam upaya menyelesaikan konflik Gaza. Pada Senin ini, Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dijadwalkan memimpin pertemuan di Istanbul untuk merumuskan langkah-langkah konkret demi memastikan Gaza dapat segera dikelola secara aman dan administratif oleh otoritas Palestina sendiri. Menurut sumber dari Kementerian Luar Negeri Turki, pertemuan tersebut juga akan dihadiri oleh para menteri luar negeri dari Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, Pakistan, dan Indonesia. Agenda utamanya adalah membahas perkembangan gencatan senjata dan situasi kemanusiaan yang kian memburuk di Gaza. Namun, upaya diplomasi Ankara tak lepas dari kontroversi. Israel menolak keras rencana keterlibatan militer Turki dalam pasukan stabilisasi internasional yang digagas Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar bahkan secara terbuka menegaskan bahwa Israel tidak akan menerima keberadaan pasukan bersenjata Turki di Gaza, meski rencana itu dimaksudkan untuk menegakkan perdamaian jangka panjang di wilayah Palestina. Padahal, hubungan kedua negara pernah begitu erat. Turki adalah negara Muslim pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Israel pada tahun 1949. Kini, situasi berbalik drastis. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap operasi udara dan darat Israel di Gaza yang ia sebut sebagai kampanye penghancuran terhadap rakyat Palestina. Sebagai bentuk protes, Ankara mengambil langkah tegas dengan menangguhkan seluruh hubungan dagang dengan Israel. Ketegangan ini memperdalam keretakan yang sudah lama terjadi di antara kedua negara, sebuah hubungan yang sejak lama berjalan naik turun, terutama sejak tragedi 2010, ketika militer Israel menyerang armada kapal bantuan asal Turki yang mencoba menembus blokade Gaza, menewaskan 10 aktivis pro-Palestina. Posisi Turki saat ini bisa dibilang serupa dengan Qatar, namun dengan perbedaan yang sangat menentukan. Doha, ibu kota Qatar, mengandalkan perlindungan dari pangkalan asing dan payung keamanan Amerika Serikat, sehingga nyaris tidak memiliki ruang untuk merespon langsung setiap serangan Israel. Ankara berada di sisi sebaliknya. Turki masih memiliki kekuatan militer besar dan otonomi penuh dalam bertindak. Karena itu, jika Israel melancarkan provokasi terbuka, bukan tidak mungkin Turki akan membalas. Fakta inilah yang membuat Israel lebih berhati-hati dalam setiap langkahnya. Kekhawatiran itu bahkan diakui oleh mantan perwira Israel Gregory Tamar dalam sebuah wawancara. Ia mengaku cemas jika pasukan Turki benar-benar ditempatkan di jalur Gaza. Menurutnya, kekuatan militer Turki bukan hal yang bisa dianggap remeh. Dan jika dibiarkan, Gaza bisa saja berubah menjadi pangkalan militer Ankara di masa depan. Sementara dalam bidang kemanusiaan, sejak krisis Gaza meletus pada 7 Oktober 2023, Turki menjadi salah satu negara paling aktif yang mengirimkan bantuan. Di bawah koordinasi Otoritas Penanggulangan Bencana dan Darurat atau AFAD, berbagai lembaga pemerintah, organisasi, dan LSM bekerja bahu-membahu menyalurkan dukungan bagi rakyat Gaza. Hingga kini, total 101.725 ton bantuan telah dikirim ke wilayah tersebut melalui 16 kapal dan 14 pesawat. Selain itu, hingga 27 Juli 2025, setidaknya 333 truk bantuan tambahan telah tiba di Gaza. Bantuan ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, obat-obatan, perlengkapan medis, tenda, kontainer, generator, air bersih, hingga peralatan kebersihan.
Setelah sempat terhenti akibat blokade Israel, arus bantuan kembali mengalir pasca deklarasi gencatan senjata pada 8 Oktober 2025. Turki kembali bergerak cepat, mengirimkan konvoi kemanusiaan berisi 100 truk yang dikoordinasikan oleh AFAD, Bulan Sabit Merah Turki, serta berbagai LSM. Semua bantuan itu menyeberang melalui perbatasan Karem Abu Salem setelah diberangkatkan dari kota El Aris, Mesir, sebuah bukti bahwa Ankara tidak hanya bersuara lantang di politik, tapi juga benar-benar hadir di garis depan kemanusiaan.